gue tuh mah pengen konten lagi kayak dulu gitu ya, kayak 3 tahun lalu. Pengen konten itulah berita gitu, news, podcast ya kayak dulu lagi lah sama kawan gue Kaleb itu. Si anjing, Si bangsat. tiba-tiba datang dari mana deh? Gue minta tolong Dr. Strange. Kebetulan gue juga pengen bikin konten. Sebentar konten. Gue tuh dari tadi di sini pusing untuk mikirin gue mau bikin konten apa. Itu gue nyariin Dr. Strange untuk pertemukan gue dengan kawan gue. Menarik. Portalnya dibukain dari atas, Oh, bukan dari samping. berarti lu datang ke sini ini random Iya, dibukain portal nih. buat konten. Yoi. Pas Bener. banget. Gue juga mau konten lagi, Pak. Kita udah 3 tahun. Ternyata selama itu kita dijentikin. Iya, betul. Tapi gue gak kena. Lu kemana aja? Di sini. Gua hilang. Yaudah kita comeback nih. Comeback. Gas. Oke. Assemble. Halo, balik lagi kawan-kawan. Di sini bersama gue Dito Gua Kaleb. di DKK News. Nah, ini yang menarik. Karena setelah Kita vakum 2 tahun. 2 tahunan lah. 3 tahun ya. Iya udah 3 tahun nawar dia. Ya, 3 tahun. Ya akhirnya kita bisa comeback lagi lah. Ini sebelum kita masuk ke main topiknya. Ya jadi selama kita rehat kurang lebih 2-3 tahun. Nah, Itu kita memang lagi ya banyak kegiatan lah ya. Banyak kegiatan gitu, Masing-masing. makanya lagi sibuk lah. Ada kesibukan masing-masing dari gua, dari Kaleb, ataupun dari yang di balik kamera. Bapak Mika juga punya kesibukan masing-masing. Kalau gua tuh mikir-mikir dari kemarin gitu ya di rumah, kayaknya kalau konten lagi kayaknya sapi nih. Entah tentang game atau Bener-bener. action figure atau tentang ya pokoknya intinya pop culture lah. iya. Dan karena belakangan ini gue juga bikin itu bikin konten sendiri juga. Konten apa? Channel, lebih ke brewek kartu teman-teman. Oh, brand Jadi, kartu itu TCG ya? TCG? Iya, TCG itu ada Pokemon, Yu-Gi-Oh, One Piece, terus sports card. Dan pas si Dito ngajak gue juga buat comeback lagi kita ini dari setelah vakum, ya why not? Kenapa enggak kan? Kita Kenapa kacang? Why not? Jadi kali ini gua sama Kaleb itu ingin ngebahas tentang terutama yang pertama itu ada State of Play di tanggal 24 September. Benar. Dan yang kedua itu ada Tokyo Game Show itu di tanggal 25 September sampai 28. Gimana lagi? Lu kemarin sempat nonton nggak tuh yang State of Play? gue sempet nonton ulangannya tapi nggak live. Gue nonton nggak live ulangannya. Tapi sebentar, kita udah rekam menghadapan kamera. Iya emang. Kan ada temen-temen yang nggak ngikutin juga nih. Iya. Jadi State of Play ini game-gamenya itu khusus apa sih Tok? Oh iya. Di platform apa atau? State of Play itu khusus PlayStation doang ya, Oke. kayaknya. Khusus PlayStation tapi tidak PlayStation. tapi tidak menutup kemungkinan akan cross platform. Ya kita Ya kan, tahu game-game itu. Kita baik-baik aja lah ya. Iya. Jangan idealis, maafes. Ya jadi pertama itu kita ada game yang judulnya Saros. Itu rilis di tanggal 20 Maret 2026. Jadi kalau kawan-kawan yang mungkin nggak tahu siapa Saros itu apa, siapa yang bikin, gue sebenarnya lupa developernya siapa. Cuma developer Saros itu adalah yang bikin game Returnal. Game Returnal itu adalah game pertama ketika PS5 keluar pertama. Itu adalah game pertamanya itu Returnal itu. Sebetulnya tipikal gameplaynya itu sama aja, mirip-mirip sama Returnal lah, yang kayak sci-fi. Oke. Cuma bedanya adalah kalau Saros itu mengandalkan kekuatan gerhana, eclipse, yang dimana
karakter ini tuh bisa pakai senjata dari manusia ataupun alien gitu lah. Face gitu di luar angkasa, sci-fi, terus gerakannya pun yang cepet itu. Gua nggak tahu ya, kayaknya leveling atau enggak. Tapi yang menarik dari Saros itu kita bisa apa namanya kalau mati bangkit lagi? Spawn. Resurrection. Apa lo bilang? Spawning. Spawn ini Iya. setan. Hidup lagi kan? Respawn. Gitu. Iya. Kalau spawn Totally kan, spawn. Todd McFarlane. Iya bisa resurrection. Tapi nggak tahu ya nanti apakah itu mati bangkit lagi atau dikasih jeda, dikasih timing atau gimana kita nggak tahu. Ntar bisa kita lihat aja di tanggal 20 Maret 2026 tahun depan. Dan linear dia ya. Linear. Dan linear teman-teman. Oke, next berikutnya. Yang kedua itu sudah melegenda nih teman-teman. Dia keluar lagi dan di remaster. Dynasty Warrior 3. Cakep. Pecah. Itu rilisnya sebentar saya nyontek. 19 Maret teman-teman. Tuh. 19 Maret tahun ini toh. Tahun ini. Tahun depan. Dynasty Warrior 3 ini cukup bikin gua kaget di State of Play karena kan gua nonton live-nya. Karena setiap dari cutscene-nya itu nggak ada yang dirubah sama sekali. Dengan Sama kayak di game PS2-nya, semua sama. dengan Persis plek. lawan pasukan yang Kalau dulu teman-teman banyak ingat gitu ya. DW3 PS2 itu kita misalnya pakai karakternya gitu, musuhnya kan paling cuma 10 apa ya dikit lah kan zaman Iya, dulu kan. iya. Yang Engine-nya kan belum gimana-gimana kan. yes. Yang sekarang udah rame. Sekarang udah banyak banget kalau teman-teman tahu ada Dynasty Warrior Origin nih yang kemarin yang udah rilis sebanyak itu, Pak. Jadi mungkin nanti ya mungkin kayaknya Lubu tuh playable karakter nggak ya? harus di Kayaknya unlock bisa deh. mungkin ya toh. Mungkin. Dan ini kabarnya akan cross platform teman-teman. Nantinya nggak cuma di PS5. Ya, betul. Gitu. Next kita ada ini juga salah satu game yang gue suka. Ini udah nunggunya berapa tahun ya ntar gue hitung. Mungkin Gila. bisa 8 tahun lebih lah. 10 lah ya. Ya 10 Genepin tahun aja lah, 10 apa 11 tahun kali gue lupa ya tapi ntar teman-teman bisa kawan-kawan bisa cek aja Battlefield 6 campaign. Benar. Karena kan gini, sebetulnya beberapa tahun lalu Battlefield itu udah ngeluarin judulnya itu 2042 yang dimana di situ tuh gue berharap banget wah ini kayaknya ada campaign story. Oke. Ternyata nggak ada, full online. Dan Jadi akhirnya ini full online ya. enggak, akhirnya dari developer Battlefield 6 mungkin banyak netizen juga mana dong story campaign-nya kok nggak pernah ada, padahal kan Battlefield itu kan terkenal banget story campaign-nya tuh yang lu tentara banget lah, yang hancur-hancuran lah kayak Oke. perang gitu. Benar. Dan akhirnya di reveal story campaign-nya keluar. Battlefield 6 ini. Dan yang menariknya ini gamenya dibikin dengan gue lupa ya, kayaknya 9 atau 10 developer jadi satu untuk bikin game Battlefield 6 ini. Karena nanti pas lu main itu semua gedung, bangunan dan lain-lain itu bisa dihancurin, Pak. Oh, Menariknya lagi tanggal rilisnya tanggal berapa? 10 Oktober 2025 tahun ini. Berarti berapa hari lagi? Iya. 8 hari lagi setelah kita syuting, gas. Bisa langsung on game. Dan kita nggak diundang. Siapa kita sih yang diundang-undang? Itu kawan-kawan, jadi patut ditunggu banget dan harus dimainkan Battlefield. Nah, lanjut lagi. Oke. Ini menarik, soalnya berita berikutnya ini menarik Oke, banget. menarik banget. Dan ini jujur aja nggak usah jujur sih. Maksudnya kemarin gue juga sempat mainin game dari developer ini bikin ya kan di mobile. Yaitu Crimson Desert. Menarik. Dia ini dulu awalnya itu bikin, kalau temen-temen yang main di HP ya, Black Desert Mobile kan toh, yang kita dulu sempat mainin temen-temen. Akhirnya dia merambah ke platform PlayStation, dia bikin Crimson Desert ini dengan grafik yang magnus, parah, pecah, dan open world. Betul. Open world ya sebenarnya agak mirip-mirip Black Desert ya teman-teman, cuma
online, ya onlinenya nggak seperti Black Desert. Kalau Black Desert kan pure MMORPG. Yang ini kan game Crimson Desert ini sebetulnya tuh udah di-reveal 2020 apa 19 gue lupa lah, gameplay atau trailer. Tapi dari beberapa tahun belakangan itu selalu cuma ngeluarin gameplay, overview, behind the scene, dan lain-lain gitu kan. Dan akhirnya State of Play keluar, gue tadi udah lumayan skeptis pas nonton. Ini paling cuma gameplay trailer keberapa. Pas udah selesai trailernya, ngeluarin tanggal rilis tiba-tiba. Deal. Tanggal rilisnya tahun depan 20 Maret ya? 20 Maret. Iya, 20 Maret 19 Maret 2026. Crimson Desert menurut developer ngomong ini mapnya luas. Iya. Jadi memang harus kita nanti in game di situ kita harus benar-benar grinding habis-habisan. Tapi nggak hardcore ya. Bukan kayak game Souls-like atau game-game pay to win gitu lah. Patut ditunggu teman-teman, wajib dibeli. Sebetulnya di State of Play itu banyak banget game. Jadi maaf kawan-kawan kalau belum ada yang kesebut gitu ya. Ini yang menarik bagi gua Makaleb juga. Tiba-tiba dimunculin Seven Deadly Sins Origins. Kalau teman-teman kawan-kawan nggak tahu, anime itu namanya Nanatsu no Taizai. Suara gue Jepang banget ini. Nanatsu no Taizai. Yang karakternya adalah Meliodas, namanya Meliodas, dan partner-partnernya ada Ban, ada Escanor, dan lain-lain. Dan ada sedikit menarik waktu pas sebelum State of Play ini mulai teman-teman ya. Kemarin itu gue sempet berdebat sama Dito. Ini The Seven Deadly Sins bukannya keluar yang HP gue bilang, di mobile tuh. Dia bilang enggak, ini keluar ini. Ternyata memang benar teman-teman. Ya. Dia keluar di PS5. Betul. Semoga aja nih pengharapan gua dibikinnya story kayak game-game offline anime, contoh kayak Demon Slayer, terus Dragon Ball, ya kayak gitulah linear tapi ada storynya. Itu karena Naruto ya boleh kayak gitulah. Alangkah lebih baik kayak gitu. Tapi kalau enggak pun ya patut dicoba juga, asal jangan berbau wah lu harus beli dulu, lu paham langsung gua kan, pay to win lah. Semoga aja enggak. Itu sih. Oke Lab, ini bukan berita terakhir, tapi ini berita dari State of Play yang paling mencenangkan, yaitu gamenya adalah Wolfenstein. Wah itu pecah. Gua awal-awal nonton live trailer itu, gua awalnya nggak ngeh, karena kan cuma ada beberapa, awalnya tuh zoom banget soalnya di videonya, tiba-tiba berdarah-darah. Gue mikir apaan nih ya, tiba-tiba terus ada siluetnya tuh dari dada orangnya gitu, penjahatnya keluar cakar gini. Oh ini Wolverine bener dong, dia lagi pas meringis gitu ya. Itu dari developer yang garap Spider-Man, Marvel Spider-Man 1 maupun Marvel Spider-Man 2, yaitu dari Insomniac. Setelah beberapa tahun berarti akhirnya dia rilis. Wolverine ini pernah sempat kita udah bahas juga kan. Iya, karena kan 2023 bukan berita baik lah buat Insomniac. Karena kan dia kena hack, ya kan, seluruh blueprintnya itu keluar semua, sampai gameplay alpha yang gameplay pertama lah, testernya lah, Wolverine itu keluar, sampai kostumnya apa aja, storyline-nya, artwork-nya, sampai semua plan blueprint ke depan Insomniac tuh semua keluar. Kalau gue lihat dari gameplaynya, dari trailernya itu capture on PS5 Pro. Jadi itu yang dikeluarkan di trailer itu adalah cinematic cutscene maupun gameplaynya langsung. Terus kawan-kawan di Wolverine ini di trailernya udah di-reveal tuh beberapa karakternya. Contoh ada Mystic, ada Omega Red, itu lawan-lawannya Wolverine, dan dia lokasi settingnya itu ada 3 tempat. Nah ini menarik teman. Ada di Kanada. Terus di Jepang, sama di Madripoor. Nah, yang jadi menariknya adalah nanti kawan-kawan atau mungkin nanti kita kasih tampilan lah. Di trailer itu ada tulisan pasar. Yang dimana itu kan bahasa Indonesia ya. Ya nggak bahasa Indonesia, Melayu, kalau nggak Melayu juga bisa lah, market gitu kan. Jadi ceritanya itu yang Wolverine ini, Madripoor ini, kenapa Wolverine bisa ke situ?
Karena pura-puranya ceritanya Madripoor itu banyak penjahat-penjahat kelas kakap di situ lah. Oke. Perjudian, narkoba dan lain-lain di situ. Turun lah Itu Madripoor, si Wolverine iya. di situ nih. Jadi untuk tahun depan di 2026 itu banyak banget game yang kita tunggu. Kalau pribadi gua sembari nunggu GTA 6 itu kayaknya ya. Kalau Wolverine kan mungkin kan udah GTA 6 udah rilis kan. Mungkin. Kalau memang GTA 6 tidak diundur. Jadi tolong bapak-bapak Rockstar jangan diundur ya. Game Anda itu udah, maaf nih kelewat dikit ya. Udah berarti sekarang 2025, 12 tahun, Pak. Karena sesuai fakta nyata, contoh Red Dead Redemption 2 aja mundur. 6 bulan kok nggak salah. Walaupun akhirnya rilis. Tahu, iya rilis, tapi kan tetap aja mundur. Mundur aja terus kayak mobil. Itulah pokoknya kawan-kawan ya. Itu kita agak keluar sedikit. Dikit, balik lagi ke Wolverine. Pokoknya sadis, seru, muncrat. Story-nya juga bagus. Sangat layak. Sangat layak untuk ditunggu dan dimainkan. Oke, Lep. Oke, kawan-kawan. Jadi itu tadi berita terakhir dari State of Play. Iya. Yaitu ditutup dengan Wolverine. Dan tadi kan kita banyak ngomong, banyak banget ya. Gua pribadi pengennya tuh game sekarang kayak game dulu tuh. Oke. Jadi gak usah banyak penambahan DLC dan story-nya dibuat bagus banget. Ya karena memang dulu kan story itu nomor satu lah. Ya udah, oke teman-teman. Kawan-kawan. Ya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Di sini ada gue Dito. Di sini Caleb. Dadah kawan-kawan. Lompatnya gitu ya tandaan. Tapi nggak usah